Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Halim atas undangannya dan rekan-rekan dari SEMIMA. Yang saya hormati Prof. Dr. Bapak Ibu pejabat tinggi perguruan tinggi kampus baik negeri maupun swasta. Terima kasih telah hadir dan silaturahmi di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Mahir Bayasud. Saat ini diamanahkan oleh Kemendikbudristek sebagai Ketua PMO dari Kedereka. Kedereka adalah sebuah ekosistem yang dilahirkan di bawah Kemendikbudristek, di bawah Dirjen Dikti-Ristek. Salam hormat dari Prof. Nizam, Dirjen Dikti, yang tadi pagi saya juga melapor ingin sharing mengenai program Kedereka. Mungkin sebelum mulai program, saya izin boleh menampilkan video dari Kedereka. Terima kasih. Hilirisasi itu berada di situ saja. Hilirisasi itu ada di perikanan, hilirisasi itu ada di pertanian. Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga, di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju terus dikerjakan di berbagai sektor. Hilirisasi industri terbukti menjadi salah satu strategi perkembangan struktural ekonomi negara untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas SDM. Melihat potensi sumber daya Indonesia yang melimpah, kebijakan hilirisasi perlu untuk didorong lebih luas lagi. Seperti pada industri tekstil, di mana bahan baku serat kayu pokok jika diolah menjadi komoditas produk tekstil dapat meningkatkan nilai tambah hingga 13 kali lipat. Bahkan, jika diolah lagi menjadi komoditas pakaian jadi, nilai tambahnya meningkat hingga 68 kali. Begitupun pada industri pengolahan ikan, bahan baku ikan seperti tuna, gurame atau patin, jika diolah menjadi gelatin, ikan kaleng atau ikan beku, maka nilai tambahnya dapat meningkat hingga 8 kali lipat. Dengan semangat yang sama, efek multiplier juga dihasilkan oleh dunia pendidikan melalui hilirisasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi bersama dunia industri. Mekanisme perjodohan di platform Kedereka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi wadah kolaborasi untuk menjawab permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat. Kehadiran Kedereka sejak tahun 2020 telah berhasil melahirkan lebih dari 1.500 kolaborasi perguruan tinggi dan industri dengan total dana yang diajukan hingga 2,6 triliun rupiah di tahun 2021 dan 12 triliun rupiah di tahun 2022. Tingginya antusiasme dan kebutuhan kolaborasi dan inovasi terbukti dengan meningkatnya rata-rata persentase pengajuan proposal sebesar 347,6% pada tahun 2022 di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu program inovatif Kedereka yaitu Jiman telah memberikan banyak bermanfaatan untuk akademisi, mitra industri, hingga masyarakat sekitar. Bersama Kedereka, kita wujudkan semangat sinergi. Baik, terima kasih. Mungkin itulah mengenai Kedereka. Mungkin sebelum saya mulai Kedereka, dari Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai program Kedereka atau ada yang belum tahu? Biar saya tidak mengulang, mungkin sekilas saja. Jadi Kedereka adalah sebuah platform di bawah Kemendikbudristek yaitu www.kedereka.id. Itu adalah sebuah ekosistem yang kami ingin mempertemukan antara industri dan perguruan tinggi. Mungkin bahasa ringannya adalah kami adalah biro perjodohan yang mempertemukan mempelai industri dengan mempelai dosen. Nah, dalam hal ini seperti kita ketahui, Kedereka setelah
berumur 3 tahun, ini kita berjalan 3 tahun. Di tahun awal 2021 kami diberikan amanah pengelolaan dana kurang lebih 250 miliar, dan kami ingin mencoba membuat sebuah dari Mas Menteri kontesanya apakah mau sih industri ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi. Itu yang menjadi awal lahirnya program PDRK ini. Dan akhirnya tahun 2021 dari 220 miliar ternyata kurang lebih ada 427 usulan kepada PDRK yang ingin berkolaborasi. Dari tadi awalnya kami punya dana 250 miliar, ternyata ajakan industri untuk berpartisipasi di platform PDRK itu totalnya 1,2 triliun. Jadi dari hanya dana yang kami butuhkan 250 yang kami gulirkan untuk industri, tetapi mengajukan kami 1,2 T. Nah, tandanya ada minat lebih dari industri, bahwasanya industri tidak mau bekerja sama perguruan tinggi, tetapi pada kenyataannya yang ingin mengajukan kolaborasi di PDRK itu ternyata tidak demikian. Hanya saja industri tidak tahu perguruan tinggi itu telah melakukan inovasi apa, industri telah melahirkan riset-riset apa. Mereka tidak pernah mengetahui, dan rata-rata industri besar mereka hadirnya atau datangnya ke perguruan tinggi yang besar-besar. Nah, tidak terjadinya akselerasi inovasi ataupun mendemokratisasi akses. Karena banyak juga dari perguruan tinggi ataupun industri, mereka juga industri perguruan tinggi juga tidak tahu industri itu maunya apa. Nah, tidak ada terjadinya link and match antara industri dan perguruan tinggi. Dan terkadang banyak juga yang perguruan tinggi datang ke industri, ke perusahaan, tetapi mereka salah orang. Mereka memang bukan orang yang memang di bidangnya riset, di bidangnya inovasi, atau mereka tidak tahu, sehingga terkadang komunikasi ataupun akses itu tidak ada. Nah, di dalam platform PDRK yang masuk ke industri memang industri ataupun orang-orang perusahaan yang memang membutuhkan permasalahan, yang mereka punya masalah dan mereka memang mempunyai dananya untuk menggulirkan risetnya. Begitu juga di dalam perguruan tinggi yang masuk dalam platform PDRK adalah bagaimana dosen-dosen yang sudah melakukan punya riset apa saja. Syukur-syukur bukan lagi riset dasar. Karena buat industri menjadi kata kunci, mereka tidak memerlukan riset dasar, mereka butuh komersialisasi. Kalau perguruan tinggi bicara yang kita paling nyatakan itu bicara per semester, untuk industri bicaranya day to day. Mereka harus berkompetisi dalam persaingan bisnis, sehingga kita kalau bisa bicara dengan industri, kita bicara ini riset dasar, ini teori, mereka tidak akan tertarik karena mereka industri adalah perusahaan profit, mereka bukan yayasan yang mereka menginginkan bagaimana komersialisasi industri itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, saat ini PDRK telah lahir cukup animonya cukup besar. Saat ini hampir 50.000 lebih dosen yang di dalam platform PDRK. Kami mengetahui mereka rekam jejak industri, mereka rekam jejak risetnya apa, pernah melakukan penelitian apa, riset apa. Inilah yang kami coba marketingkan kepada teman-teman industri, karena industri sendiri mereka tidak mau mulai riset dari nol. Yang kedua, syukur-syukur risetnya sudah ada, mereka tinggal lanjutkan, mereka tinggal diversifikasi atau mereka tinggal kembangkan. Jadi buat industri mereka tidak mulai dari nol. Yang kedua, secara waktu mereka lebih efisien. Jadi efisien secara waktu dan efektif secara waktu dan efisien secara biaya. Nah, itu yang menjadi nilai tambah dari industri. Nah, yang kedua adalah bagaimana industri sendiri itu bisa menerima manfaatnya dengan informasi dari dosen-dosen yang kita bicaranya adalah edupreneur. Bagaimana hasil riset-riset itu tidak lagi ditulis dengan bahasa-bahasa yang terlalu akademis atau bahasa-bahasa yang terlalu teoritis, tetapi bagaimana bahasa yang mudah dicerna. Karena Bapak Ibu dosen atau pimpinan perguruan tinggi, buat industri mereka harus tahu bahasa yang lebih visible, bahasa yang lebih populer. Nah, terkadang di dalam platform PDRK ada beberapa dosen yang menanya kepada saya, Mas, saya udah posting riset saya udah posting makalah saya atau inovasi saya, tapi sudah 5 bulan ini tidak ada yang menghubungi kami ataupun tidak ada berkontak. Nah, begitu kami tanya apa judulnya, apa yang diposting, ternyata judulnya cukup menurut saya cukup tidak menarik buat industri. Bagaimana menurunkan pH dan lain sebagainya. Buat industri, apa riset Anda yang bisa menyelesaikan permasalahan saya, atau apa yang bisa riset itu bisa saya segera komersialisasikan. Industri bicaranya cuan saat ini, dan bagaimana itu yang harus kita sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Salim,
buat kita bagaimana mengkomersialisasi perguruan tinggi itu adalah sebuah masalah. Itu betul. Tetapi satu sisi buat industri bagi kami, karena background saya adalah swasta, bagaimana kami juga merasakan yang namanya gap talent. Bagaimana para mahasiswa yang mendaftar di perusahaan kami itu kami harus mulai dari nol, sedangkan kami maunya lari nih. Nah, terjadi sebuah permasalahan itu, makanya ke DRK itu lahir bagaimana proyek-proyek real yang ada di industri itu bisa benar-benar teraplikasikan, sehingga riset-riset yang diinginkan oleh Mas Menteri tidak lagi lahir dari imajinasi sebuah dosen. Bagaimana mereka berimajinasi, oh saya akan meriset ini seakan-akan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa ini. Tetapi buat industri saya tidak butuh ini. Saya butuhnya yang lain, saya butuhnya yang real, yang benar-benar besok saya bisa jual, yang besok saya bisa komersialisasi atau saya bisa hilirisasi. Tadi bisa kita lihat bagaimana nilai tambah hilirisasi dalam industri. Ada beberapa proyek yang sudah kami biayai dan itu bermanfaat. Nanti saya ada cerita dari DRK kami lahir lagi program namanya Kosa Bangsa. Mungkin kalau Bapak Ibu perguruan tinggi bisa pernah dengar, itu program di bawah DRPTM. Itu bagaimana kalau ke DRK itu program stakeholdernya ada dua, industri dan dosen. Tetapi kalau Kosa Bangsa itu stakeholdernya perguruan tinggi akreditasi unggul dengan perguruan tinggi akreditasi non unggul. Nah, kami ingin berharap perguruan tinggi yang belum unggul itu bisa kita latih kapasitas buildingnya itu bisa menjadi lebih tingkat lagi. Itu kami lakukan pada saat 2021, kami lakukan pendampingan di NTT, itu kampus Nusa Cendana. Pada saat itu kami re-engineering dengan konsorsium kampus PTNBH pada saat itu IPB, kami penugasan untuk isu stunting. Dan di tahun 2022, Nusa Cendana berhasil lolos program Magic Fund 2 proposal. Yang saya ingin sampaikan adalah bukan perguruan tinggi saat ini yang tidak lolos itu tidak mampu atau tidak capable, tidak, tetapi mereka tidak tahu bagaimana sih menulis proposal yang ideal ataupun yang sesuai dengan standar panduan teknis yang dari diinginkan, bagaimana cara menyusun proposal, bagaimana cara pitching, bagaimana cara menyajikan data, metodologi. Nah, inilah harus kita lakukan kolaborasi. Nah, bagi Bapak Ibu, sehingga kami melihat di DRK ini cukup kompetitif. Tahun 2021 kami 1.200 proposal, tapi kami hanya bisa membiayai 400 proposal. Di 2022 kami 950 miliar, yang kami naik 5 kali lipat, 5.400 proposal. Itu yang apply ke kami, dan kami hanya mampu membiayai hanya 942 saja proposal. Jadi 1/5. Tahun ini 2023, kalau ada yang belum lolos, kami atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf, bukan tanpa maksud tidak lolos, tapi memang kompetisinya cukup ketat. Tahun ini naik 6 kali lipat, total yang apply ke kami 6.600 yang kami biayai. Proposalnya naik, tapi anggarannya akan naik segitu-segitu aja, malah berkurang saat ini. Nah, itu yang menyebabkan kompetisi. Nah, apa yang kami ingin sampaikan bahwasanya minat dari industri itu cukup besar. Makanya kami di tahun 2023 kami lahir program baru lagi namanya Innovation Fund. Itu 100% dibiayai oleh industri. Jadi kalau matching fund itu 50-50, 50% dari DT, 50% dari industri, dari mitra. Kalau yang innovation fund 100% itu dari industri. Tetapi business case, reviewer dan lain sebagainya itu mengikuti mekanismenya industri. Dan bahwasanya industri bilang sulit mencari inovator, tapi begitu dengan adanya innovation fund, mereka dapat banyak pilihan. Mereka malah window shopping. Oh, ternyata yang kemarin asumsi mereka hipotesis seperti ini, ternyata dosen bisa memberikan solusi-solusi yang lain. Jadi di program ekosistem PDRK kami membuat banyak program turunannya Magic Fund itu dan dana hibah 50-50 dari industri dan perguruan tinggi, Innovation Fund 100% dari industri. Ini sekarang terus berjalan. Minggu ini kami ada 3 industri yang bidding di Innovation Fund. Ada Pegadaian, ada PT Kidif mengenai sapi, sama PT Pelindo. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau lihat di website kedrk.id atau di Instagram kedrk, kami ada bisnis case-nya. Bapak Ibu nanti bisa ikut di dalam Zoom-nya. Industri itu butuhnya apa, permasalahan mereka apa, dan mereka butuh solusinya bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung sampai di website kami atau di dalam platform kami. Nah, itu beberapa program. Nah, kami berharap perguruan tinggi saat ini dengan adanya kompetisi cukup tinggi,
sekarang saya ingin share mulai banyak perguruan tinggi yang membuat sebuah desk khusus untuk matching fund ke daerah. Jadi seperti IPB, UGM, Ubaya, itu mereka punya desk khusus, tim dari perguruan tinggi yang mendedikasikan karyawannya ataupun dosennya untuk bisa memberikan evaluasi kepada dosen-dosen yang apply kepada daerah. Jadi mereka akan review dulu, melihat proposalnya bagaimana, anggarannya bagaimana, dana dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa menjadi tips dan trik Bapak Ibu dosen bagaimana mendedikasikannya. Industri-industri ini bekerja sama. Rata-rata industri yang sudah bekerja sama, ke depannya mereka ada, kalau tidak lolos ke daerah, mereka langsung berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, itu yang kami harapkan bagaimana ke depannya dengan adanya daerah ini tidak hanya mengharapkan matching fund, karena mau berapapun di top up waktu tahun 2021 250 miliar, tapi pengajuan kami 1,2 akhirnya di top up oleh Mas Menteri menjadi 950 miliar, jadi kurang lebih 1T sama vokasi itu 170 jadi 1,1. Tetapi yang minat mengajukan ke kami 5,4T. Jadi mau di top up berapapun nggak akan sanggup, karena tadi yang saya sampaikan jumlah perguruan tinggi kita itu cukup besar dan jumlah kolaborasi cukup tinggi juga. Nah, harapannya industri dengan adanya bekerja sama dengan perguruan tinggi, mereka menciptakan solusi-solusi yang mengingatkan program mereka. Seperti tadi contoh success story yang ada di daerah, kami membiayai bus listrik dari konsorsium dari 5 perguruan tinggi, UGM, ITS, dari Institut di Bali, dan 2 perguruan tinggi lainnya, itu 24M, itu menghasilkan 10 bis listrik merah putih dengan nilai KDN-nya kurang lebih 80%. Nah, kami juga membiayai tadi di Warmadewa, bagaimana di Desa Kelungkung itu masih ada saja warga yang harus berjalan 2-3 km untuk mendapatkan air bersih. Nah, dengan kolaborasi dengan mitra swasta di lokal, mereka menciptakan pompa air tanpa menggunakan energi listrik. Ada lagi kami juga membiayai di Papua pada saat itu bagaimana limbah dari kayu itu diolah menjadi bahan pewarna. Itu kita buat menjadi multi-years, pendanaannya jangka panjang, tetapi pendanaannya 1 tahun per single year. Nah, itu tahun pertama mereka membuat limbah dari kayu tersebut menjadi bahan pewarna. Tahun berikutnya mereka kembangkan bagaimana bahan pewarna tersebut itu ramah lingkungan, eco-friendly dan sebagainya. Itu kami biayai lagi untuk penelitian keduanya. Tahun ini mereka sudah mendapatkan off-taker-nya dari SMM Tekstil Global, bagaimana bahan pewarna tersebut diambil oleh mereka. Jadi memang harapan kami ke daerah nanti ke depan bisa menghilirisasi. Dan yang menjadi utamanya bagaimana Bapak Ibu perguruan tinggi itu bisa mendapatkan dana ke daerah ataupun dana dari industri. Karena lagi-lagi memang itu 2 hal berbeda. Saya bicara dengan Bapak Ibu berarti saya harus mengubah nih mindset ataupun frekuensi saya bicara dengan para akademisi. Tapi di saat saya bersosialisasi dengan industri, saya harus mengubah frekuensi saya menjadi bahasa dari industri. Bagaimana apa profit buat mereka, apa keuntungan mereka, yaitu adalah 2 hal yang berbeda karena baik industri maupun perguruan tinggi itu 2 frekuensi yang berbeda. Dan terkadang maunya dari dosen itu industri itu mendengarkan, saya maunya A, pendidikan saya B, ini luarannya seperti ini. Tapi buat industri saya tidak butuh itu, saya butuhnya C untuk luarannya D. Nah, kami berharap Bapak Ibu perguruan tinggi itu bisa membuat sebuah task force ataupun sebuah tim yang memang bagaimana sih pendekatan kepada industri, apa sih yang diinginkan oleh industri pengen dengan apa, solusi untuk industri itu apa. Dan Bapak Ibu untuk dalam program daerah bukan berarti kita minta proyek, malah Bapak Ibu hadir kepada industri saya menawarkan solusi dan saya juga menawarkan alternatif pendanaan karena 50% dari risetnya akan ditanggung oleh daerah. Nah, itu yang membuat bagaimana industri-industri saat ini yang bekerja sama dengan daerah, mereka terus meningkatkan dan networknya. Sebagai contoh ada salah satu industri TBK, mereka awalnya saya harus sampai 3 kali meyakinkan supaya mereka mau bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena buat mereka ngapain saya harus bekerja sama perguruan tinggi? Saya harus sampai
administrasinya, yang kedua terkadang ini mohon maaf sebelumnya para dosen ataupun akademisi kita itu ngeyel, jadi lebih banyak mereka ngeyelnya dibandingkan ingin menyelesaikan masalah dari industri. Nah itu yang permasalahan industri itu yang kami harus meyakinkan bahwasanya industri atau perguruan tinggi itu mampu, tetapi selama ini hubungan atau ekosistem ini belum pernah kita buat. Nah, alhamdulillah dengan ada mereka, dengan ada permintaan yang naik terus setiap tahunnya, berarti kan minat dari industri itu ada. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa mendengarkan ataupun bisa menyelesaikan permasalahan dari industri dan mendengarkan, karena buat mereka industri tidak perlu yang namanya IKU dan sebagainya, itu kan keperluan kita. Tadi seperti disampaikan Mas Alim, itu beban dari pimpinan perguruan tinggi harus menyelesaikan bidangnya, belum lagi beban yang lainnya. Terus sekarang harus menyelesaikan IKU, industri suruh mendengarkan itu. Buat industri saya bisa tertarik mengenai itu. Yang saya tertarik adalah saya punya masalah ini, solusinya apa. Nah itu lagi-lagi industri yang berbicara itu. Nah bagaimana Bapak Ibu dan rata-rata perguruan tinggi yang mendapatkan matching fund itu mempunyai permasalahan yang terintegrasi. Jadi misalnya masalahnya industri A diselesaikannya dengan satu prodi misalnya, tapi yang mayoritas kami teliti perguruan tinggi yang lolos dengan mendapatkan hibah matching fund itu prodinya itu cukup tidak lebih dari satu. Jadi permasalahannya itu cukup terintegrasi dan masalahnya cukup solutif. Nah, terkadang industri membutuhkan masalah seperti itu. Tidak hanya inovasinya, tapi bagaimana research marketnya, bagaimana off-takernya, bagaimana sustainability-nya. Jadi itu harus dilintas dari prodi. Nah, harapannya Bapak Ibu melakukan pendampingan bagi dosen-dosen dan juga mungkin dari kendalanya rata-rata di mereka tidak lolos, dosen tidak mampu meyakinkan kepada reviewer bagaimana pitching, bagaimana presentasi, karena memang keahlian ataupun menjadi keseharian dari dosen adalah mereka mengajar, mereka tidak berjualan, mereka tidak marketing. Nah, bagaimana dosen perguruan tinggi yang mempunyai jurusan manajemen, PR ataupun ekonomi itu membantu dosen-dosen kita yang di jurusan teknik ataupun jurusan lainnya itu bagaimana belajar untuk memarketingkan. Nah, mungkin kita bisa pada saat marketing itu bisa dilibatkan teman-teman dosen ekonomi atau dosen manajemen bisnis, karena lagi-lagi Bapak Ibu melakukan inovasi tapi tidak bisa memarketingkan, itu sama juga bagaimana industri tidak akan yakin pada inovasinya. Nah, saat ini kami penerima matching fund, kami sudah sedang bekerja sama dengan Tempo Institute bagaimana para dosen penerima matching fund, para dosen yang telah melakukan riset dan inovasi itu bisa membahasakan lebih populer lagi di media, di di tulisan-tulisan, tidak hanya jurnal ilmiah itu menjadi kewajiban, tetapi juga tulisan populer, karena industri pun juga mencarinya. Untuk industri mencari riset itu enggak mereka ke fokus ataupun ke jurnal-jurnal, tapi mereka mencari di media. Kalau Bapak Ibu dosen inovator kita tidak membanjiri tulisan riset inovasinya apa yang sudah dihasilkan, bagaimana industri bisa menemukan riset-riset ataupun Bapak Ibu dosen. Nah, itu harapannya kami sekarang sedang bekerja sama Tempo Institute untuk melatih dosen-dosen saat ini itu bisa menulis dengan bahasa yang lebih populer, tidak lagi bahasa yang teoritis, tidak lagi bahasa yang akademis. Walaupun nanti di dalamnya, karena kan first impression dari industri, mereka yang baca ini judulnya apa, mereka bisa menyelesaikan tidak permasalahan kita. Nah, itu ada beberapa program yang ada di GDRK, dan insya Allah kami di bulan November sedang mempersiapkan International Summit, Innovation Summit. Kami sedang menghubungi para berfunding innovation di World Economic Forum, di CSIRO yang menjadi best practice GDRK, dan kami berencana mengundang, kemarin sudah diskusi dengan Mas Menteri, beliau setuju bagaimana kita pengen belajar inovasi di luar seperti apa, bagaimana membuat sebuah ekosistem hub itu bagaimana kolaborasi industri dengan perguruan tinggi seperti CSIRO. Itu KDRK-nya di Australia, itu lahir dari tahun 1949, kami banyak belajar dari mereka. Salah satunya mereka berhasil melakukan adalah membuat Wi-Fi. Itu teknologi dari kampus dan mereka bisa mengkapitalisasi dengan industri. Dan banyak kami ingin belajar dari negara-negara lain, bagaimana saat ini berkembang. Kayak kemarin kami diskusi dengan BMW, bagaimana kita bicara mengenai electric vehicle.
Terus di Jerman kemarin kami diskusi dan korespondensi dengan mereka, kalau dong sharing dengan kita mengenai electric vehicle, mereka bilang, Pak Erick itu udah lampau mengenai electric vehicle, kami sekarang udah bicara autonomous nih Kak. Jadi kita yang sekarang ini baru berjalan mengenai electric vehicle, tapi negaranya udah bicara autonomous. Nah itu yang begini deh, boleh kalau kayak itu sharing ke kita, itu seperti apa. Nah kami ingin melakukan lompatan-lompatan itu bahwasanya di luar itu sekarang berkompetisi inovasi seperti apa. Sekarang Indonesia menduduki top 75 untuk inovatif country, masih jauh dari negara-negara nomor 1 itu masih Swiss, Amerika, Swedia, Korea yang kemarin 2020 nomor 10 sekarang naik menjadi nomor 6. Dan salah satu yang mereka inovasinya adalah budaya, culture, bagaimana sebuah grup band BTS itu bisa menjadi salah satu penyumbang devisa mereka 0,5%, 4.6 billion dollar mereka bisa menyumbang GDP dari Korea. Jadi semua sekarang mengkapitalisasi. Kebetulan saya dulu pernah belajar di Belanda mengenai teknik lingkungan, bagaimana negara Belanda yang luasnya tidak lebih dari satu provinsi di Jawa Timur itu mampu menghasilkan agriculture nomor 3 terbesar di dunia. Bagaimana menghasilkan hortikultura, bagaimana menghasilkan susu dari sapi dan sebagainya. Sedangkan kita yang luasnya jauh lebih besar itu tidak mampu. Nah, jawaban dari negara Belanda adalah inovasi tidak ada lagi. Bagaimana mereka dengan lahan yang terbatas mereka bisa mengakselerasi smart farming dan lain sebagainya. Nah, itu yang saat ini mimpi besar dari mereka adalah bagaimana kita melakukan lompatan-lompatan itu. Tidak lagi kita harus belajar pada Jerman, karena kalau kita melakukan stepnya, ya kita pasti akan di belakang mereka terus. Makanya kita harus melakukan lompatan bagaimana tidak dengan jalan yang sesudah yang mereka lakukan, tapi kita melihat bagaimana cara melompat yang lebih jauh lagi. Nah itu harapannya kami dari mimpi besar dari Semangat Kedareka. Kami sangat terbuka dari Bapak Ibu perguruan tinggi jika ingin sharing atau bagaimana tips dan trik ingin mendapatkan hibah dari Matching Fund Kedareka atau yang lainnya. Kami suka melakukan kegiatan roadshow, mereka trainer namanya. Itu adalah kegiatan kapasitas building, bagaimana melatih dosen, melatih inovator-inovator untuk menulis dan juga membuat sebuah proposal. Kami juga ada Reka Talks, terus Matchmaking Innovation Forum. Kami rencana akan lakukan dengan BUMN. Kami bawa 50 perusahaan BUMN untuk kami buat semacam business case. Nanti ada paparan, ada beberapa klaster energi, klaster kesehatan, klaster pangan. Itu nanti dari holding anak cucu perusahaan dari BUMN itu akan duduk untuk cerita. Saya butuhnya A, B, C, D, E, saya butuh inovator yang begini. Nah nanti kami akan membuka sesi juga di breakout room dan juga plenary hall. Bagaimana Bapak Ibu dosen kita berikan ruang untuk mempresentasikan bagaimana bisa komplit dengan keinginan atau requirement dari BUMN. Nah itu yang sudah kami lakukan dan BUMN cukup happy. Ternyata banyak inovasi-inovasi perguruan tinggi yang mereka tidak ketahui dan ternyata itu efektif secara waktu dan efisien secara biaya. Nah itu yang kami banyak melakukan kegiatan itu. Insya Allah di bulan September akhir atau awal Oktober itu kegiatan Matchmaking Innovation Forum itu adalah speed dating. Dan rata-rata kemarin kami lakukan di Surabaya itu 50%-nya mereka berjodoh antara industri dengan perguruan tinggi dan dosen-dosen dari seluruh Indonesia. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf sekali lagi jika Bapak Ibu ada yang mau berkenan di Kedareka, karena ini masih umur jagung. Kami mohon maaf. Sekarang kami itu juga sedang struggle pada regulasi karena saat ini terkait dengan pendanaan dari BPK tidak boleh dosen menerima biaya honor penelitian. Bukan kami tidak memperbolehkan, tapi memang peraturannya seperti itu. Kemarin Pak Dirjen sudah ketemu Matthew untuk regulasinya dirubah, Permentunya dirubah. Nah itu yang menjadi struggle kami. Itu awalnya pada saat kami pun melahirkan Kedareka, dana riset hanya diperbolehkan untuk PPNBH. Tapi Mas Menteri meminta kepada Bu Menkyu untuk dirubah, boleh swasta maupun negeri. Sekarang sudah berjalan, tetapi semakin jalan kita harus menghadapi regulasi-regulasi lainnya. Nama Indonesia kalau ada regulasi biasanya mereka kurang pas
atas, sehingga kami harus negosiasi lagi dengan Kemenq agar riset tersebut bisa dibiayai sehingga dosen juga mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak lagi dan gairah dosen untuk melakukan inovasi, dosen-dosen kita, inovator-inovator kita itu menjadi bangkit kembali. Nah, mungkin itu saja. Selebihnya saya kembalikan ke MC untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ada sesi Q&A ya Pak ya? Oke, kira-kira ini kita dibuka 3 pertanyaan, cukup ya Pak Mahir ya? Oke, Bapak Ibu silakan kami buka sesi tanya jawab atau Q&A. Kita batasi terlebih dahulu maksimal 3 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangannya, nanti akan disamperi oleh panitia Bapak Ibu. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mohon untuk Mas Mbak panitia dibantu mikrofonnya. Langsung. Iya, perkenalan diri dulu ya Pak ya, kalau boleh. Terima kasih. Iya. Kesempatannya. Nama saya Revan Aditya dari Ketua STI Jayakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir. Saya langsung aja pada poinnya, yaitu ini menarik karena saya lihat memang antara dunia industri sama pendidikan tadi 2 hal yang berbeda. Tapi di sini mungkin kita juga sepakat karena arahnya ini nanti akan mendapatkan outcome. Karena kalau saya baca di research yang selama ini dilakukan perguruan tinggi itu selalu didominasi oleh perguruan tinggi negeri, diantaranya ITB, saya UI dan UGM. Karena di situ outcome base-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, terkait dengan masalah kerjasama yang tadi disampaikan melalui Kedai Reka, itu bisa nggak kami mendapatkan satu data karena supaya cocok antara keinginan industri dengan apa yang dilakukan oleh dosen itu bisa match. Artinya industrinya itu subsektornya itu di bidang apa? Artinya apakah trade ataukah itu infrastruktur ataukah itu jasa? Karena perusahaan-perusahaan itu yang saya lihat ke depannya kelihatannya ya itu yang akan banyak mendapatkan masukan gitu. Itu satu data itu. Terus yang kedua, karena kan sudah pengalaman ya beberapa tahun ini, apakah saya juga bisa mendapatkan industrinya, kira-kira perusahaan apa, industri apa sekarang ini, termasuk perusahaannya gitu, supaya bisa secara detail, artinya datanya gitu. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sisanya Terima kasih Bapak. Pak di Jayakarta. Jadi memang kalau kita punya bisnis case industri, lagi-lagi kami pun juga dengan industri, kami juga punya ide karena buat industri menyampaikan bisnis case itu adalah hal yang konfidensial sehingga tidak bisa semuanya disampaikan secara umum. Dan itu biasanya bisa dilakukan di saat udah melakukan verifikasi layakan atau pada saat pitching terakhir. Itu industri baru membuka, tapi pada saat umum mereka akan menyampaikan hal-hal yang general. Karena buat industri mereka juga tidak ingin diketahui, misalnya Unilever mereka tidak ingin diketahui mereka butuh apa sehingga kompetitornya misalnya Nestle mereka bilang oh Unilever yang butuh ini. Nah itu yang kami di Kedai Reka juga menjaga keseimbangan kompetisi bisnis dan itu memang terjadi di antara mereka sehingga mereka selalu eksklusif dengan kami. Oke mas, saya mau mencari bagaimana ketulusan petani dari rantai pasok kami. Mereka tidak mau bagaimana bisnis case-nya secara real diketahui oleh kompetisi bisnis mereka. Nah itu yang kami jaga. Yang kedua, kalau ditanyakan kami mempunyai data
kami mengklasterkan. Kalau di Kedai ada namanya bagaimana saat ini nomor satu yang industri butuhkan adalah isu mengenai green economy. Itu dari tahun lalu 2022 dari 1093 perusahaan yang apply ke yang di platform Kedai 294-nya itu mengenai green economy. Terus yang kedua itu mengenai digital economy 175 perusahaan. Terus untuk yang ketiganya itu adalah health infrastructure 138 industri, tourism itu 92, blue economy 65. Itu adalah klaster-klaster industri yang fokus terhadap 5 klaster prioritas nasional saat ini. Nah, kira-kira kurang lebih itulah. Oke, berarti kalau kayak gitu riset kami yang bagaimana green economy yang seperti apa. Nah, itu yang dilakukan. Nah, yang lainnya masuk ke kategori umum, yang social boom dan lain sebagainya. Nah, yang industri-industri apa saja, kami punya beberapa kegiatan. Mungkin Bapak Ibu bisa follow Instagramnya Kedareka_ID. Itu kami mempunyai event-event kegiatan atau Bapak Ibu minta bantuannya bisa mensosialisasikan ke rekan-rekan di perguruan tinggi inovator agar mereka mengisi user dari Kedareka agar kami bisa membless. Karena kalau kami misalnya akan ada judul dari PLN kemarin mengenai UV baterai, mereka butuh mengenai lithium baterai ataupun bagaimana flash button S hasil batu bara mereka itu dijadikan nilai tambah. Nah, kami akan mencari di dalam platform kami saat ini 60.000 dosen-dosen yang mempunyai ilmu kepakaran, mempunyai rekam jejak penelitian yang sama, itu yang kami akan blast baik secara email maupun WA. Ini ada isu mengenai UV baterai atau isu mengenai pertanian. Nah, data yang dalam platform ini, nah kami mohon bantuan lagi-lagi karena kami punya keterbatasan, mohon bantuan dari Bapak Ibu perguruan tinggi agar bisa dihimbau dosen-dosennya untuk mengisi database di dalam platform Kedareka. Jika ada industri yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan judul atau sesuai dengan ilmu kepakaran, kami akan menghubungi, memberikan sosialisasi ini sedang dibutuhkan PT Pegadaian mengenai hal tersebut atau mengenai Pertamina, mengenai limbah kopra mereka, mengenai sorghum mereka. Jadi cukup spesifik dan kami tidak mungkin semuanya kami bless. Karena tidak mungkin ilmu peternakan kami bless kepada teman-teman farmasi ataupun teman-teman lainnya. Jadi kami butuh bantuan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi agar menghimbau pimpinan dosen-dosen atau inovator itu bisa mengisi sehingga tadi event-event ataupun judul bisnis case yang related dengan ilmu kepakaran mereka, riset mereka, kami akan mensosialisasikan secara langsung kepada mereka. Tapi tetap semua program ini itu harus diketahui pimpinan perguruan tinggi karena mereka bawa nama baik dari pimpinan perguruan tinggi. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Maher. Gimana Bapak? Sudah cukup terjawab ya jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Mohon berputar ya Bapak Ibu. Oke, masih ada di mana lagi ya Bapak Ibu yang mau tanya? Siapa yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh silakan diangkat tangannya. Oh, sebelah kiri. Oke, baik. Mas Bapak ini minta tolong. Iya, berarti nanti setelah itu Ibu ya Bu ya. Oke. Terima kasih, saya Agus Purwo dari Universitas Dirgantara Pasca Suradana, Surya di Halim. Terima kasih, saya tertarik sekali saya akan Pak Mahir ini, saya tunggu-tunggu ini. Tapi saya kasus saja kayak kasus. Jadi saya dapat cerita begitu dari teman-teman yang mengikuti Kedareka ini. Ada hal yang mungkin masukan atau bagaimana barangkali ya. Jadi kejadian ini tentu kasus yang tidak berhasil, Pak. Kasus yang tidak berhasil saya sampaikan. Jadi dudinya waktu itu yang disampaikan adalah dari pemerintah. Dudinya pemerintah dan pemerintah itu sudah memprogramkan kegiatan itu, begitu ya. Nah ini sudah membuat proposal dan sebagainya. Terus bahwa di pemerintah itu sudah memasukkan ke dalam PKK itu sudah masuk, artinya di APBN juga sudah didukung, begitu ya. Nah sampai 2 kali Pak, sampai 2 kali itu gagal, sampai 2 kali gagal, sampai yang pemerintahnya ini nggak jadi Pak.
Artinya uang itu kembali pada negara karena nggak jadi gitu. Dan itu sudah disampaikan atau itu ke reviewer bahwa ini memang diperlukan, begitu ya, diperlukan, sangat penting, begitu untuk programnya pemerintah tadi begitu. Nah, tahu-tahu terus muncul tidak lolos gitu. Nah, mungkin saran kami Pak, tidak lolosnya itu di mana barangkali di dalam rumah itu dikasih informasi apanya. Memang ya peminatnya 6.000 terus yang di lolosnya cuma 900, memang jauh sekali ya. Tetapi barangkali informasi itu sangat diperlukan oleh perguruan tinggi saya kira. Saya kira itu Pak Mahir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus. Memang betul Pak, itu yang saat ini kami juga mengalami masukan juga banyak mengenai apa sih ketidaklolosannya, kenapa, terus informasi perbaikannya bagaimana. Itu yang menjadi satu perbaikan dari kami juga, karena memang yang mereview itu adalah rekan-rekan dari dosen, dan ini yang kami coba lagi-lagi Bapak Ibu, kami di PMO PDRK ini menghadapi dua dunia berbeda. Satu sisi kami harus menghadapi industri dengan frekuensi berbeda, satu sisi dengan perguruan tinggi, di mana reviewernya pun sendiri itu ada komunitasnya sendiri lagi, bahwa perguruan tinggi itu reviewer memang independen mati. Nah, itu yang kami sedang struggle juga, karena lagi-lagi Bapak Ibu, tidak semuanya program PDRK itu diterima baik, positif bagi terutama para dosen atau inovator. Kenapa guru besar itu mikir kami udah mikir capek-capek, udah mikir kerja keras, tapi manfaatnya untuk industri. Nah, kami harus juga meyakinkan kepada mereka bahwasanya ujung-ujungnya dari riset ini kalau hanya menjadi rujukan jurnal atau di perpustakaan juga tidak termanfaatkan juga. Oleh karenanya kita harus menjalin kolaborasi dengan industri. Nah, ini yang saat ini kami sudah mulai perbaikan Pak, terutama di Innovation Fund ini, bagaimana perguruan tinggi ataupun dosen itu menerima feedback apa sih kekurangannya di mana, apakah di luarannya itu tidak sesuai atau dampak manfaatnya itu tidak ada. Nah, memang menjadi dari sisi kami juga ingin menjelaskan kepada mitra, terutama pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga, rata-rata itu program yang mereka ajukan ke KDRK itu seakan-akan melepaskan tanggung jawab mereka dari pemerintah daerah atau kementerian lembaga itu kepada KDRK. Padahal semangat dari KDRK adalah itu ownership bersama, bagaimana kolaborasi antara industri atau mitra dengan perguruan tinggi. Kayak contohnya isu stunting, itu yang kenapa Pak Presiden kemarin sempat marah program dari dana stunting, dan itu kami mengalami sendiri bagaimana mereka mengajukan ke kami kurang lebih 2 miliar untuk pembelian telur ataupun protein, itu hanya nggak lebih dari 100 juta, 50 juta sampai 100 juta. Sisanya itu buat FGD, sisanya untuk berjalan, dan itu memang sekarang kami yang mereview keuangannya. Nah, itu yang kami coba perhatikan bagaimana program stunting itu dilimpahkan semuanya dari KDRK saja, pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kelambatan adalah dari perguruan tingginya. Nah, ini yang kami sedang juga sama-sama, lagi-lagi ini program belum sempurna, kami terus trial improvement, kami terus perbaiki bagaimana agar program ini menjadi ideal. Ownership dari program ini adalah bersama, bukan hanya dari industri ataupun hanya perguruan tinggi, tapi kebersamaan baik industri maupun perguruan tinggi, semuanya mempunyai peran masing-masing. Si mitra punya kontribusi apa, perannya apa, si perguruan tinggi perannya apa, dan fungsinya apa, dan bagaimana transformasi dampaknya terhadap perguruan tinggi. Kalau mereka hanya menjalankan program tersebut tetapi tidak ada manfaatnya untuk perguruan tinggi, tidak ada transformasinya untuk baik dosen maupun mahasiswa ataupun kampus, nah itu banyaknya oleh reviewer kita penilaiannya mereka tidak diloloskan karena mereka tidak melihat adanya transformasi pendidikan ataupun hanya riset yang masih dasar. Karena di Kemendikbud kami ada program lagi yang di RPTN, program pengabdian, nah itu lebih masuknya ke program riset dasar. Tapi kalau di KDRK lebih kepada inovasinya, kepada program hilirisasi atau memperselesaikan masalah yang ada di mitra. Itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Agus Purwo, SDM MAC Pak, Mas Jenderal Pertama TNI dari Universitas Bidang Mas Sekal Surya Dharma ya Pak, ya benar ya, Wakil Rektor 3 ya Pak ya. Terima kasih banyak, apakah cukup terjawab Pak pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita buka satu pertanyaan lagi untuk ibunya ya tadi ya. Tadi siapa yang sudah angkat tangan? Kita buka satu sesi pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya kepada Bapak Mahir silakan. Bisa dimanfaatkan nih waktunya mumpung ketemu dengan beliau. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Mahir untuk insight yang sangat luar biasa.